Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul The Sweeney. Film ini mengisahkan bagaimana ada tim dari kepolisian yang cukup barbar dalam melakukan tugasnya dalam membasmi kelompok pencurian bank. Kelompok tersebut dipimpin oleh pria yang memiliki temperamen yang keras akan tetapi sangat menyayangi anggota timnya. Lantas bagaimana keseruan cerita ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan 3 orang polisi yang menamai dirinya dengan nama The Sweeney. Mereka bernama Miller, Carter, dan Johnny. Mereka sedang menuju ke sebuah tempat yang akan menjadi target perampokan oleh para penjahat. Di sisi lain kita akan diperlihatkan bagaimana sekelompok pencuri berhasil menjebol sebuah gudang yang ternyata isi dari kontainer tersebut adalah sebuah emas batangan dengan jumlah yang sangat besar. Kemudian kita akan diperlihatkan anggota Sweeney lainnya yang bernama Kara, Freddy, Nancy, dan Simon. Mereka berempat akan berangkat ke tempat perampokan sebelumnya. Singkat cerita, ketika para perampok tersebut telah memindahkan emas curian ke mobil mereka, mobil kawanan Sweeney pun menghantam mobil tersebut. Berlanjut, terjadilah penangkapan yang dilakukan oleh tim Sweeney dengan cukup brutal kepada para perampok itu. Ada satu perampok yang sempat kabur, akan tetapi pemimpin dari kelompok Sweeney berhasil menangkapnya dengan cara yang tidak biasa, yakni menangkapnya dari belakang dinding. Tak lama kemudian, polisi yang lain datang ke TKP dan dipimpin oleh pria bernama Frank. Adanya tim polisi Sweeney menjadi pro kontra di kalangan kepolisian, karena pihak Sweeney selalu melancarkan aksinya dengan brutal. Setelah itu seperti biasa, tim Sweeney merayakan keberhasilan mereka dalam menangkap para perampok. Disinilah pemimpin Sweeney yakni Jack mulai bermain mata dengan anak buahnya, yakni Nancy. Kemudian mereka berdua pergi menuju toilet dengan maksud untuk bercocok tanam. Ternyata Jack dan Nancy sudah lama melakukan hal tersebut dengan artian bahwa Nancy berselingkuh dari suaminya. Scene berganti, scene memperlihatkan Jack bertemu dengan temannya yang bernama Harry. Harry adalah seorang mantan polisi sekaligus seorang penadah serta informan bagi Jack. Harry biasanya memberikan informasi mengenai lokasi yang akan dicuri oleh para perampok ke depannya. Sekaligus di sini Jack menjual barangnya kepada Harry. Setelah itu Jack pun kembali lagi ke pesta yang dilaksanakan oleh tim Sweeney dan menikmati sajian di sana. Keesokan harinya, Jack terbangun di rumah Carter. Di sana Carter memiliki anak yang bernama Neil. Setelah itu Jack dan Carter pergi ke sebuah bank. Di sana Jack memberikan sebuah pertanyaan kepada Carter bagaimana seorang perampok dapat membobol bank tersebut. Kemudian dengan pintarnya Carter dapat menjawab seluruh teknis bagaimana perampok dapat masuk ke dalam bank, termasuk kelemahan keamanan di dalam bank. Ternyata seluruh operasi yang dilakukan oleh Sweeney tidak lepas dari kejeniusan Carter yang dapat menganalisis keadaan. Scene berganti di markas kepolisian, Jack melihat Nancy sedang bersama suaminya yang bernama Ivan. Ivan bekerja di kepolisian di divisi keamanan atau dapat disebut pejabat di Profpam. Ketika di dalam lift, Ivan bahkan sengaja membuat Jack tersulut emosinya karena memperlihatkan kemesraan bersama istrinya. Ketika Ivan turun terlebih dahulu, sangat terlihat bagaimana Jack sedikit panas karena melihat kemesraan tersebut. Setelah itu, Jack pun telah sampai di markas tim Sweeney. Tak lama kemudian, Frank datang dengan membawa Ivan ke sana dengan maksud Ivan akan mengawasi gerak-gerik seluruh tim Sweeney, meskipun Ivan tidak akan turun ke lapangan. Kemudian, Jack yang masih tidak terima meminta kepada Ivan untuk berbicara empat mata dengannya. Tanpa basa-basi, Jack langsung menanyakan apa maksud Ivan ingin mengawasi timnya. Ivan langsung memperlihatkan beberapa batang emas sama persis yang berada di tempat pencurian sebelumnya, serta mengatakan bahwa barang bukti yang berada di TKP telah hilang beberapa batang. Jack langsung menanggapinya bahwa hal tersebut adalah hal wajar, karena anak buahnya selalu bertaruh nyawa di garis depan sedangkan memiliki gaji yang sedikit.
Singkat cerita, Jack pun menemani Carter yang sedang menonton Neil yang sedang melakukan lomba lari. Di sisi lain, di sebuah toko perhiasan ada sekelompok pencuri yang menggasak emas di sana. Apalagi para pencuri tersebut sempat menghabisi sandera wanita. Kejadian itu menyebabkan alarm di toko perhiasan menyala sekaligus memberikan tanda kepada Jack melalui ponselnya. Scene berpindah, Jack langsung melakukan olah TKP bersama dengan yang lain. Tim menemukan bahwa terdapat sisa bahan peledak di TKP. Kemudian ketika di markas, Jack dan Carter mulai menganalisis setiap kasus pencurian yang telah terjadi. Ternyata lubang dari berangkas setiap perampokan terlihat sama. Tidak hanya itu, Jack memperlihatkan sebuah foto kepada Carter. Terlihat seorang pria bernama Allen yang ternyata Jack pernah menangkapnya ketika ia remaja. Allen sudah bebas dari penjara tanpa sebab dan sekarang keberadaan Allen tidak diketahui oleh siapapun. Sekarang Allen muncul dengan pekerjaan untuk pengembangan senjata bagi pihak Provos dan memasok senjata untuk militer. Sehingga Jack mengungkapkan bahwa Allen sekarang sudah kaya raya karena pekerjaannya. Setelah itu Jack menyuruh Johnny untuk pergi ke sebuah tempat jikalau di sana akan ada penjualan barang curian. Kemudian Jack pergi menuju bersama Nancy ke tempat Allen berada. Akan tetapi ketika sudah sampai di sana, pria bernama David datang untuk memberitahu bahwa Allen sudah tidak dapat ditemukan. Jack tahu bahwa David sedang menyembunyikan suatu hal. Tak lama kemudian Jack mendapatkan telepon dari Carter. Carter memberitahu kepada Jack bahwa dirinya telah mendapatkan informasi mengenai keberadaan Allen dari anak buah Allen yang sedang Carter ancam. Setelah itu tim Sweeney langsung membawa seluruh peralatan dan tim untuk mengawasi di tempat kediaman Allen. Karena tidak kunjung mendapatkan hasil, tim Sweeney memutuskan untuk healing sesaat dengan makan di sebuah restoran. Termasuk Carter menceritakan bahwa dirinya akan mengajukan untuk naik pangkat. Setelah itu, karena Jack memerlukan refreshing lebih, Jack langsung pulang bersama Nancy untuk bercocok tanam di sebuah hotel. Keesokan harinya tim Sweeney melakukan pekerjaan kembali dalam mengawasi tempat kediaman Allen. Ternyata penantian mereka di sini membuahkan hasil karena menemukan ada yang mencurigakan. Bergegas tim Sweeney langsung mengejarnya. Beruntung orang mencurigakan tersebut adalah Allen. Terjadi kejar-kejaran, bahkan terlihat bagaimana pergerakan tim Sweeney yang cukup brutal dalam mengejar Allen. Sampai di mana Carter berhasil menghentikannya dengan cara menabrakkan mobilnya kepada Allen. Scene berganti, di markas Allen sudah tertangkap dengan kedua anak buahnya. Jack langsung turun untuk menginterogasi Allen kala itu dengan menanyakan keterkaitan Allen dengan pencurian yang menyebabkan salah satu wanita terbunuh di sana. Akan tetapi Allen dengan santainya bisa memberikan bukti yang kuat bahwa dirinya sedang berada di sebuah pulau dalam rangka liburan. Di sini Allen memperlihatkan ponsel miliknya yang memberikan sebuah keterangan waktu dan tanggal bahwa Allen sedang berlibur di sana. Ditambah Allen dapat memperlihatkan jejak perjalanan melalui paspornya untuk menambah bukti tersebut. Setelah itu, Jack tidak berkutik dan terpaksa keluar dari ruang interogasi. Ketika di malam hari, meskipun Jack bersama dengan Nancy, di sini Jack tidak memiliki keinginan untuk bercocok tanam karena lebih kepikiran mengenai kasus yang ia selidiki. Sehingga Jack memutuskan untuk memanggil Carter dengan maksud membantunya untuk menganalisis kembali rekaman CCTV yang berada di toko perhiasan. Analisis yang diberikan Carter cukup menarik karena Carter menilai bahwa seorang perampok yang profesional tidak akan menghabiskan waktunya untuk mencuri perhiasan di toko yang kecil. Sehingga Carter memiliki sebuah asumsi bahwa perampok tersebut memiliki sebuah siasat untuk menutupi bahwa itu adalah sebuah pencurian padahal berniat untuk menghabisi wanita tersebut. Asumsi tersebut cukup logis bagi Jack. Keesokan harinya, sebelum pergi Jack melaporkan hasil analisis dan meminta izin kepada Frank untuk memberikannya waktu dalam mencari bukti. Setelah itu, Jack dan Carter memutuskan untuk mencari informasi di tempat kediaman wanita tersebut. Jack menemukan sebuah foto yang dimana memperlihatkan wanita yang tewas sedang berfoto dengan seorang pria. Kemudian mereka berdua langsung mengecek sidik jari pria tersebut yang berada di foto dan dicocokkan dengan sidik jari yang ditemukan di TKP. Ternyata ditemukanlah hasil bahwa pria tersebut bernama Makin Trebold. Sehingga Jack terpaksa harus melepaskan Allen kala itu. Sebelum Allen pulang, Allen memberikan salam perpisahan dengan perkataan bahwa apa yang dilakukan oleh Allen akan ada balasannya di kemudian hari. Tak lama kemudian Ivan malah datang dengan memberikan sebuah kacamata milik Jack yang ditemukan di tempat Nancy.
Akan tetapi Jack malah lebih tersulut emosi kepada Ivan dan sambil mencekiknya serta mengatakan sebuah perkataan untuk tidak mengganggunya. Kemudian setelah Jack pergi, Ivan malah memberikan sebuah pilihan kepada Carter, yakni Ivan berniat akan menaikkan jabatan Carter untuk menjadi pemimpin Sweeney. Karena Carter adalah seseorang yang jenius, ditambah saat ini emosi Jack yang sulit dikendalikan oleh Jack sendiri. Berlanjut, ketika di ruangan di Sweeney, Jack memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk segera menemukan di mana keberadaan Treble. Tak lama kemudian, tim Sweeney mendapatkan alarm bahwa telah terjadi perampokan di sebuah bank. Dengan nalar yang dimiliki Jack, dirinya yakin bahwa itu adalah ulah dari Trebold sehingga Jack langsung meminta kepada timnya untuk segera menuju ke TKP. Sayangnya ketika Jack meminta izin kepada Frank untuk menuju ke TKP, di sini Frank malah tidak setuju dan menyuruh Jack untuk pulang saja. Akan tetapi Jack langsung menolak dan memilih untuk gerakan tambahan dengan bersikeras pergi ke TKP. Sesampainya di TKP, terlihat beberapa perampok baru saja keluar dari bank dengan membawa hasil curian. Terjadi baku tembak di kedua kubu. Scene berlanjut, tim pun terbagi dua, Carter dan Jack. Carter gagal mengejar si perampok, sedangkan Jack terus mengejarnya sampai ke sebuah museum. Asumsi Jack bahwa orang tersebut adalah Makin Trebold. Pada saat itu Jack ditemani oleh Nancy dan Freddy. Berlanjut di sebuah basement, Jack dan Nancy terus mencari keberadaan perampok. Ketika membagi tugas, sayangnya di sini Nancy berhasil ditangkap oleh pihak Makin Trebold. Ketika akan diculik, Jack sempat akan mengejarnya dengan menggunakan mobil yang berada di sana. Sayangnya mobil Jack malah tertahan oleh mobil lainnya. Saat yang bersamaan, Nancy berhasil melompat dari mobil milik Trebold dan tersungkur di tanah. Akan tetapi pihak Trebold menghabisi Nancy. Melihat Nancy yang tewas, Jack hanya bisa terdiam dan tidak percaya orang yang ia sayangi malah tewas. Keesokan harinya Jack didatangi oleh Frank serta Ivan. Ivan langsung meluapkan emosinya kepada Jack karena istrinya telah tewas. Tergambarkan bagaimana Jack yang sangat menyesal karena gerakan tambahannya mengakibatkan Nancy harus tewas. Sehingga kali ini Jack tidak berkutik meskipun diperlakukan seperti itu oleh Ivan. Di sini Ivan serta Frank langsung mengambil seluruh atribut milik Jack dengan ancaman jika Jack melakukan gerakan yang lain, maka akan dimasukkan ke dalam penjara. Akan tetapi itu tidak membuat Jack berdiam diri dan masih memiliki tekad untuk melakukan balas dendam karena kematian Nancy. Jack mencoba mendatangi teman serta rekan terbaiknya yakni Carter untuk meminta tolong kepadanya. Carter mengatakan bahwa saat ini dirinya tidak bisa membantunya karena anak buah Ivan sedang mengawasinya. Ternyata Ivan mengirimkan anak buahnya untuk mengawasi seluruh personil Sweeney. Jack di sini meminta bantuan kepada Carter untuk mengirimkan pesan kepada Harry untuk bertemunya di suatu tempat. Pertemuan tersebut ternyata Harry telah mempersiapkan atribut polisi untuk Jack pada saat itu, meskipun atribut tersebut adalah palsu. Berlanjut, Jack mendatangi sebuah tempat biliar untuk mencari petunjuk lainnya. Ternyata di sana ada anak buah Trebold yang bernama Leo. Jack langsung melumpuhkan dan menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya, yakni apa yang sebenarnya terjadi. Karena Leo terus memilih untuk bungkam, akhirnya Jack terpaksa menembak lengan Leo dan membuat Leo membuka mulutnya. Leo mengatakan bahwa dirinya telah dibayar oleh Allen untuk berlibur menggunakan paspor dirinya. Setelah itu, ketika di luar, Ivan sudah berada di sana sehingga saat itu Jack ditangkap oleh Ivan dan akan dijebloskan ke dalam penjara. Di sisi lain, Ivan ternyata mendatangi Carter dengan menanyakan bagaimana jika saat ini Carter langsung menjadi pemimpin Sweeney. Karena dengan kasus yang dialami oleh Jack ini menjadi waktu yang tepat. Tetapi Carter memilih untuk memikirkan tawaran dari Ivan terlebih dahulu. Kembali lagi ke penjara, Jack yang saat itu sudah menjadi seorang tahanan di sana mendapatkan ucapan selamat datang dari para tahanan yang dahulu pernah ditangkap olehnya. Di tempat lain, ternyata Carter langsung bergerak mencari perampok yang tertembak sebelumnya. Ditemukannya seorang dokter yang bernama Harold. Harold mengungkapkan bahwa dirinya pernah merawat seseorang yang tertembak 1 jam setelah perampokan. Tidak hanya itu, Carter mendapatkan informasi di mana keberadaan pria perampok. Kemudian Carter langsung ke tempat mereka. Setelah menghabisi satu persatu orang-orang yang berada di sana, Carter berhasil menemukan perampok yang sedang terluka. Termasuk menemukan beberapa tempelan berkas mengenai rencana pencurian serta Jack yang menjadi target mereka. Ketika Carter ingin mendapatkan informasi darinya, ternyata pihak Profam sudah berada di sana. Frank serta Ivan kecewa karena Carter telah melakukan gerakan tambahan.
Berlanjut ketika di markas, Frank terus mencari informasi mengenai kasus yang sedang diselidiki termasuk memberitahu kepada Carter untuk berhenti melakukan gerakan lain. Carter kemudian bersikeras menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya kepada Frank. Begitupun Carter mendapatkan informasi yang lain bahwasanya ada hubungan antara kasus Trebold dengan Allen. Karena Trebold pernah menggunakan perahu Pegasus milik Allen. Berlanjut, apa yang telah dijelaskan oleh Carter membuahkan hasil dengan Jack dapat dikeluarkan dari penjara. Kemudian Carter langsung menyebutkan apa yang ditemukannya kepada Jack, sehingga mereka berdua akan mengejar menuju kapal Pegasus. Sesampainya di sana, Jack bersama Carter sudah siap dengan senjatanya untuk menggerebek kapal Pegasus. Ternyata mereka melihat Trebold sedang memindahkan tas yang berisi uang curian sebelumnya. Berlanjut, mereka berdua langsung masuk ke dalam. Jack berhasil menemukan Allen di dalam. Akan tetapi Trebold berhasil menolong Allen sehingga kejar-kejaran pun tidak terelakkan. Bahkan dilanjutkan dengan kejar-kejaran menggunakan mobil. Sampai di mana itu terjadi di sebuah komplek. Sayangnya mobil yang dikendarai oleh Jack harus menabrak mobil yang terparkir di sana. Tabrakan tersebut membuat Jack sempat tak sadarkan diri, sehingga Carter mencoba menghentikan mobil Allen yang berusaha kabur. Sayangnya kala itu Carter dihantam oleh Trebold. Sesaat Carter akan dihabisi, beruntungnya Jack kembali sadar dan berhasil menghabisi Trebold yang sebelumnya akan menembak Carter. Begitupun di sini Jack berhasil menangkap Allen yang akan berusaha untuk kabur. Scene terakhir, scene memperlihatkan Jack yang sudah kembali lagi ke markas Sweeney. Carter langsung kembali memberitahu atribut milik Jack. Akhirnya Jack dapat bertugas kembali dengan tim kesayangannya, yakni tim Sweeney. Dan ya, film pun tamat.